semuanya. Halo juga kepada Bapak Otip yang mungkin saat ini sedang menonton video saya. Pertama-tama sebagai pembuka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nirsa Ismail Manda, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Masyarakat. Dan pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita tonton videonya. Are you ready? Mata Nirsa. Demokrasi adalah sebuah kata berarti yang semakin kesini semakin bagai ilusi. Katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kemanakah demokrasi saat rakyat melarat? Benarkah demokrasi di Indonesia cacat? Well, silahkan Anda menyimpulkannya sendiri sehabis menonton video ini. Selamat menonton. Ekspektasi demokrasi negeri. Apakah terrealisasi atau hanya sekedar ilusi dari janji negeri ini? Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai ekspektasi demokrasi negeri, apakah terrealisasi? Alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apakah pengertian demokrasi itu. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Dari penggabungan dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahnya memberikan hak serta mengizinkan warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Kalau menurut kalian sendiri nih, apakah di Indonesia kita sudah bebas untuk berpendapat? Banyak sekali muncul tanda tanya di kalangan masyarakat tentang hal ini. Berbagai macam tindakan pun dilakukan oleh rakyat untuk menuntut hak demokrasi mereka. Seperti misalnya protes, demonstrasi, petisi-petisi oleh golongan kelompok masyarakat, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena rasa ketidakpercayaan, keraguan, dan faktor-faktor lainnya. Yang tentunya hal ini harusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah. Di samping ketidakpuasan sistem demokrasi di Indonesia yang menjadikan masyarakat banyak melakukan hal-hal untuk menuntut hak mereka, tak lain dan tak bukan juga karena belum ada jawaban atas masalah-masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat. Saya sendiri pun juga sering bertanya-tanya akan kemana hilangnya janji manis yang disuarakan. Timbul banyak kecurigaan tentang demokrasi, di antaranya di mana prinsip kekuasaan di tangan rakyat malah dimanipulasi, dibatasi, bahkan ditolak mentah-mentah oleh para elit politik. Bagaimanapun, rakyatlah yang seharusnya diutamakan, dilayani, didengar, dan diayomi, bukan malah dibuat takut dan disakiti. Seperti itu. Contohnya saja politik bangsa ini, banyak sekali korupsi, dari pejabat kelas bawah hingga pejabat kelas atas, dari yang tingkat daerah hingga tingkat nasional, seakan saling berlomba mencetak rekor korupsi terbanyak. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada masa pandemi. Pada tahun 2021 ada 553 kasus penindakan korupsi. Itu yang ketahuan sih, yang ketahuan. Lalu bagaimana kita bisa berdemokrasi jika keadaan terus seperti ini?
Jujur, saya aja cukup ketar-ketir untuk mengungkapkan masalah ini. Karena masalah ini bisa dibilang masalah yang sensitif. Dan dari tadi pun, saya tidak ada menyinggung siapapun dan tidak ada menyebutkan nama siapapun. Karena ya ini masalah yang sensitif. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan kepada dosen saya Bapak Otip. Karena saya jadi memiliki wadah untuk menyalurkan apa yang ada di pikiran saya selama ini. Dikasih info mas Nah, teman-teman semuanya, karena tadi di depan udah ada sound dikasih info mas. Ada yang udah bisa nebak gak sekarang kita ada di segmen apa? Ya, bener banget. Sekarang kita ada di segmen info menarik mengenai demokrasi di Indonesia. Jadi di sini saya menemukan satu bacaan yang menurut saya sangat mind blowing dan saya mau kasih tahu di sini nih. Jadi, dalam indeks EIU di Economist Intelligence Unit, sedikit info nih, di Economist Intelligence Unit beroperasi sebagai penelitian independen dan bisnis analisis dalam Economist Group yang berbasis di London, perusahaan media yang menerbitkan majalah The Economist. Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat, cloud demokrasi. Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok cacat ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Meski masih tergolong cacat, Indeks Demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-64 dunia. Alright, it's a good thing actually, tapi harus tetap ditingkatkan. Dan untuk indeks demokrasi EIU ini dihitung berdasarkan 5 indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. What do you think about this info? Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media, dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari stigma berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi. Sedikit banyak, ini disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara kritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah. Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang membutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontrol kekuasaan. Pada akhirnya, pertanyaan yang sama pun kembali muncul. Ekspektasi demokrasi apakah terrealisasi atau hanya sekedar ilusi dari janji manis